Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hasna Nindia Putri dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisis mengenai pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran seni rupa yang relevan dengan tuntutan abad 21. Fokus kita adalah pada 4 pendekatan, yaitu yang pertama ada Discipline Based Art Education, yang kedua ada Self-Expression Art Education, yang ketiga ada Visual Culture Art Education, dan yang terakhir ada Multicultural Art Education. Yuk kita simak. Teman-teman, kita semua hidup di era digital, yaitu di mana era yang serba cepat, serba visual, dan serba terkoneksi. Disinilah pendidikan abad ke-21 memainkan peran penting. Pembelajaran abad ke-21 menekankan pada kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Ditambah lagi dengan pentingnya literasi teknologi, keberagaman budaya, dan empati sosial. Nah, seni rupa adalah salah satu bidang yang sangat strategis untuk mengembangkan semua kompetensi itu. Tapi, tentunya pendekatannya tidak bisa sembarangan. Mari kita bahas satu persatu pendekatannya. Yang pertama, pendekatan Discipline Based Art Education atau pendidikan seni berbasis disiplin. Ini adalah pendekatan yang menekankan 4 aspek penting dalam seni rupa, yaitu membuat karya seni, mengkritisi karya, memahami sejarah seni, dan mengeksplorasi estetika. Jadi, siswa tidak hanya membuat karya seni, tapi juga belajar memahami dan menganalisis karya tersebut, serta mengetahui latar belakang budayanya. Pendekatan ini cocok untuk membangun pemikiran kritis, memperluas wawasan seni, dan meningkatkan literasi visual. Namun, tantangannya adalah Discipline Based Art Education terkesan terlalu teoritis dan kaku, sehingga perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain yang lebih fleksibel. Lalu berikutnya yang kedua ada Self-Expression Art Education. Self-Expression Art Education ini merupakan pendekatan yang memberi kebebasan kepada siswa untuk mengekspresikan perasaan, pengalaman, dan identitas mereka melalui seni. Ini sangat penting di era sekarang, di mana isu mental health dan self-awareness makin relevan. Self-expression art education mendukung kreativitas, empati, dan keseimbangan emosional siswa. Hal-hal inilah yang makin penting di abad ke-21. Tantangannya tentu saja harus memastikan ekspresi yang dihasilkan tetap bermakna dan diarahkan agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, yang ketiga yaitu ada Visual Culture Art Education. Visual Culture Art Education ini adalah pendekatan yang mengaitkan pembelajaran seni dengan budaya visual masa kini, seperti media sosial, film, game, iklan, hingga desain digital. Tujuannya adalah membuat siswa melek visual dan paham pesan yang tersirat dalam budaya populer. Ini sangat penting karena di era digital, kita setiap hari terpapar gambar dan simbol. Melalui Visual Culture Art Education, siswa belajar menganalisis dan menciptakan konten visual dengan sadar dan bertanggung jawab. Pendekatan ini mendukung literasi media, kemampuan desain, dan berpikir kritis yang menjadi modal penting bagi generasi sekarang. Nah, selanjutnya yang terakhir ada Multicultural Art Education. Multicultural Art Education ini adalah pendekatan yang mengajak siswa untuk mengenal keragaman budaya dan seni dari berbagai latar belakang etnis, ras, dan komunitas. Tujuannya adalah menumbuhkan toleransi, saling menghargai, dan kesadaran global. Siswa diajak untuk tidak hanya memahami seni dari satu sudut pandang saja, tetapi juga dari perspektif budaya yang lain. Ini sangat penting di dunia yang semakin terhubung, di mana keberagaman adalah kekuatan. Multicultural Art Education ini memperkuat kompetensi kolaborasi lintas budaya, empati sosial, dan inklusivitas. Nah, teman-teman, jadi pendekatan-pendekatan yang sudah dijelaskan tadi tidak harus dipisahkan atau dipilih salah satu saja. Justru, kita bisa mengombinasikan keempatnya untuk menciptakan pembelajaran seni rupa yang utuh, bermakna, dan relevan dengan kebutuhan siswa masa kini. Melalui pendekatan-pendekatan tadi, kita bisa membentuk siswa yang tidak hanya kreatif, tapi juga kritis, peduli, dan terbuka terhadap keberagaman.
Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan inspirasi dalam mengembangkan pembelajaran seni rupa yang adaptif di abad ke-21. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.